proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Nah, berikut ini peristiwa penting yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, memasuki tahun 1944, kekuatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik, melemah. Satu persatu wilayah kekuasaan Jepang di Samudra Pasifik jatuh ke tangan sekutu. Nah, akhirnya Jepang mengakui kekalahan dalam Perang Pasifik setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua itu ada respon pemuda Indonesia pasca kekalahan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, di Indonesia terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Meskipun Jepang telah menyerah, pasukan sekutu belum tiba sebagian di wilayah Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan. Jepang pun menyembunyikan berita kekalahan mereka dengan menggunakan pengawasan ketat di stasiun radio di Indonesia. Meskipun demikian, golongan muda berhasil mengetahui berita kekalahan Jepang secara diam-diam melalui siaran radio BBC. Golongan muda seperti Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang mengambil kesimpulan bahwa Indonesia harus segera memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, pemimpin bangsa sedang berada di Delat, Vietnam. Pada 15 Agustus 1945, Muhammad Hatta dan Rajiman Wediodiningrat tiba di tanah air. Mengetahui para pemimpin bangsa telah kembali, golongan muda yang diwakili Sultan Syahrir, Wikana, Syahrul Saleh, dan Darwis bersama Muhammad Hatta menemui Soekarno di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Namun, desakan golongan muda tersebut mendapatkan penolakan dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di rumah milik Di Jiao Kleisong yang terletak di Rengas Dengklok digunakan oleh golongan muda untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok bermula dari perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antar golongan muda dan golongan tua. Golongan muda sudah tidak mempercayai Jepang, oleh karena itu golongan muda berinisiatif untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta agar tidak mendapatkan pengaruh Jepang. 4. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Usaha golongan muda meyakini Soekarno-Hatta membuahkan hasil atas jaminan Ahmad S. Golongan muda mengizinkan kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Sampainya di Jakarta, Soekarno menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Soekarno-Hatta menuju ke kediaman Laksamana untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. 5. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Akan tetapi rencana tersebut gagal karena Sudiro selaku perwakilan dari golongan muda mengabarkan bahwasannya lapangan Ikada telah dijaga ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Pada akhirnya pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peralatan seperti mikrofon telah disiapkan oleh Wilopo atas perintah dari Suwirjo. Lalu, Sudiro memerintahkan S. Uhud untuk menyiapkan tiang bendera. Bendera yang digunakan pada saat itu adalah bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan setelah Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengibar pada saat itu adalah S. Uhud dan Latif Hendra Diningrat. Pada saat pengibaran bendera merah putih, hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 6. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upaya penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dirancang sejak perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan di kediaman Laksamana Maeda. Salah satu upayanya ialah Burhanuddin Muhammadiyah selaku wartawan mendapat instruksi langsung dari Muhammad Hatta untuk memperbanyak naskah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, berita proklamasi kemerdekaan disebarluaskan melalui radio, surat kabar, pamflet, spanduk, dan juga poster.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga diberitakan ke luar negeri. Penyiaran berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di luar negeri dilakukan oleh organisasi yang bernama Sendora. Sendora sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh mantan pegawai kantor berita Dome. 7. Dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut disambut dengan sukacita oleh warga Indonesia. Beberapa kota melakukan berbagai cara untuk memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Antara lain sebagai berikut. 1. Bandung. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Bandung dilakukan oleh barisan pelopor. Para pemuda menduduki kantor berita Dome Bandung dan menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan. Selain itu, para pemuda juga menduduki kantor-kantor pemerintahan Jepang. Kedua, Yogyakarta. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan di Yogyakarta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kabar tersebut pertama kali disebarkan melalui khotbah Jumat di Masjid Gede Kauman dan Masjid Pakualaman. Berita proklamasi makin menyebar setelah Ki Hajar Dewantara bersama guru dan siswa Taman Siswa melakukan pawai sepeda. Dalam pawai tersebut mereka meneriakkan kemerdekaan Indonesia. Dan penyebaran berita proklamasi di Yogyakarta juga tidak lepas dari peran Harian Sinar Matahari. Ketiga, Semarang. Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan, Wongsonegoro membacakan berita proklamasi di hadapan Jawa Hokokai. Selanjutnya, Wongsonegoro mengajak rakyat merayakan kemerdekaan dengan menggelarkan pawai dan membawa bendera merah putih di jalur-jalur utama kota Semarang. Keempat, Surabaya. Salah satu bentuk dukungan rakyat Surabaya adalah pada saat terjadinya peristiwa Tunjangan yang terjadi pada 19 September 1945. Para pemuda nekat naik ke puncak hotel dan menyobek bagian bendera Belanda yang berwarna biru dan mengibarkan bagian yang berwarna merah putih. Kelima, Kalimantan. Sebagai bentuk dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan, rakyat Kalimantan mengibarkan bendera merah putih, melucuti senjata Jepang, dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan Jepang di Kalimantan. Selain itu, rakyat Kalimantan mengadakan pasar malam hingga 5 September 1945. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia. 1. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar tercantum pada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta direvisi pada beberapa bagian dalam sidang PPKI. Muncul perdebatan mengenai bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk menghindari perancangan bangsa, akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengubah kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, sidang pertama PPKI menyepakati beberapa perubahan rancangan Undang-Undang Dasar yang ditunjukkan pada tabel berikut. Setelah melakukan revisi pada beberapa bagian rancangan Undang-Undang Dasar tersebut disepakati oleh semua orang anggota sidang. Lalu, Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Dasar Negara Indonesia. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sidang pertama PPKI yang mengadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sidang diawali dengan pengesahan pasal 3 dalam aturan peralihan sebagai dasar hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyatakan untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Namun, Otto Iskandinata mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandinata mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden. Semua anggota PPKI menerima usulan tersebut. Sejak saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. 3. Pembentukan pemerintahan daerah dan departemen. PPKI mengadakan sidang kedua pada 19 Agustus 1945. Agenda sidang kedua adalah pembahasan pembentukan alat kelengkapan negara. Dalam pelaksanaannya, PPKI berhasil membentuk 12 lembaga kementerian atau departemen, pengangkatan 4 menteri, dan pembagian wilayah provinsi Indonesia. Adapun provinsi dan gubernur pada masa awal kemerdekaan, antara lain Provinsi Sumatera dengan Gubernur Teuku Muhammad Hasan,
Provinsi Jawa Barat, Sutarjo Kartohadikusumo. Provinsi Jawa Tengah, R. Panji Suroso. Provinsi Jawa Timur, R. M. Suherjo. Provinsi Borneo atau Kalimantan, Pangeran Muhammad Noor. Provinsi Sulawesi, Sam Ratulangi. Provinsi Maluku, J. Latuharhari. Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, I. Gusti Ketut Puja. Selain 8 provinsi tersebut, terdapat 2 daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Ada juga departemen yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan, yaitu Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh RAA Wiranata Kusuma, Departemen Luar Negeri Ahmad Sosbardjo, Departemen Kehakiman Soepomo, Departemen Keuangan AA Maramis, Departemen Kemakmuran Surahman Tinjokrodiksurjo, Departemen Kesehatan Buntaran Martot Mojo, Departemen Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Departemen Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Departemen Keamanan Rakyat Supriyadi, Departemen Penerangan Amir Syarifuddin, Departemen Perhubungan Abi Kusno Cokrosuyoso, Departemen Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosuyoso. Sidang kedua PPKI juga berhasil menetapkan 4 menteri, yaitu Wajid Hasyim, M. Amir, Otto Iskardinata, dan R.M. Sartono. Ada pula tokoh yang ditunjuk untuk menjabat sebagai pejabat tinggi negara sebagai berikut. 1. Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung. 2. Gatot Tarunami Harja sebagai Jaksa Agung. 3. A.G. Pringgolodikdo sebagai Sekretaris Negara. 4. Suekarjo Wirjo Pranoto sebagai Juru Bicara Negara. 4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNIP, Lembaga Pertahanan Negara, dan Partai Politik. Pembentukan KNIP. Anggota KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945. Anggotanya berjumlah 137 orang dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo, dibantu oleh 3 orang wakil, yaitu Sutarjo, Johannes, dan Adam Malik. Pembentukan Lembaga Pertahanan Negara. Lembaga Pertahanan Negara yang dibentuk karena hasil rapat sidang ketiga PPKI, antara lain Badan Keamanan Rakyat atau BKR, Tentara Keamanan Rakyat TKR, Tentara Nasional Indonesia TNI, pembentukan Kepolisian Negara. 4. Pembentukan Komite Van Aksi dan Badan Perjuangan. Komite Van Aksi dibentuk Sukarni dan Adam Malik. Pembentukan organisasi ini dimaksud untuk melucuti senjata dan kantor-kantor Jepang, serta mempelopori mengambil alihan sarana transportasi dan komunikasi seperti kereta api, bengkel kereta api, stasiun kereta api, dan beberapa pemancail atau radio di Jakarta. Lalu bagian C, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Jadi ada beberapa tokoh penting yang berperan besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, jadi yang siapa saja mereka? Jadi yang pertama itu adalah Soekarno. Jadi Soekarno adalah salah satu tokoh sentral dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tapi sebelum itu, ia bersama dengan Muhammad Hatta itu ditahan oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok. Alasannya karena golongan pemuda ingin Soekarno, yang pada saat itu merupakan ketua dari PPKI, agar memproklamasikan kemerdekaan. Dan akhirnya setelah dibujuk, Soekarno dan bersama dengan anggota PPKI lainnya mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan ia bersama dengan Muhammad Hatta merumuskan sebuah naskah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dan Soekarno juga dipercaya menjadi pembaca naskah proklamasi. Maka dari itu ia juga dikenal sebagai Bapak Proklamator. Lalu yang kedua adalah Muhammad Hatta. Sama seperti Soekarno, dia juga merupakan salah satu tokoh sentral dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan juga sama-sama berperan dalam membuat naskah proklamasi.
ia juga mendampingi Soekarno dalam pembacaan naskah proklamasi, dan dia juga dikenal sebagai proklamator sama seperti Soekarno. 3. Ahmad Subarjo. Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa saya lah yang menjadi taruhannya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ahmad Subarjo pada peristiwa Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berusaha meyakinkan golongan muda untuk mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Berkat Ahmad Subarjo, golongan muda bersedia mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Pada saat perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan pikirannya. Oleh Soekarno, pemikiran Ahmad Subarjo didukung dalam kalimat pertama proklamasi. Selanjutnya, saat pembentukan pemerintahan Indonesia, Ahmad Subarjo ditunjuk oleh Soekarno menjadi Menteri Luar Negeri. 4. Baharudin Muhammadiyah. Baharudin Muhammadiyah atau BM Dia merupakan tokoh yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Pada awal pendukung Jepang, BM Dia bekerja di radio militer. Pada 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan di harian Asia Raya. BM Dia merupakan salah satu tokoh yang hadir di kediaman Laksamana Maida saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, ia memimpin redaksi Surat Kabar Merdeka dan Kabar Indonesia Observer. Pada 1954, BM Dia menerbitkan surat kabar bahasa Inggris Indonesia Observer. Bahkan pada 1957, BM Dia diangkat menjadi anggota Komisi Pemerintahan untuk menyusun Undang-Undang Pers Indonesia.